Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Ayu Alviniokori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ratusan petugas kepolisian dari Satuan Gabungan Polrestabes Medan menggempur kawasan perkampungan di kawasan Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara yang selama ini disinyalir menjadi lokalisasi perjudian, narkoba, dan prostitusi. Petugas sempat menerima perlawanan dari sejumlah orang saat melakukan penggerebekan ini. Petugas gabungan Polrestabes Medan menggempur kawasan yang diduga menjadi lokalisasi perjudian dan narkoba. Dengan membawa alat berat, petugas merubuhkan sejumlah gubuk yang diduga menjadi tempat perjudian dan penggunaan narkoba. Petugas menyisir sejumlah lokasi di kawasan ini sebab berdasarkan laporan masyarakat diduga marak terjadinya perjudian dan transaksi narkoba. Namun saat melakukan penyisiran, petugas secara tiba-tiba menerima perlawanan dari sejumlah orang tak dikenal yang melempari batu dan benda tumpul lainnya ke arah petugas. Guna memukul mundur massa tersebut, petugas kepolisian terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Namun meskipun sejumlah tembakan sudah diletuskan, lemparan dari para pelaku yang diduga merupakan kelompok yang mendukung adanya lapak judi dan narkoba ini tidak berhenti. Hal ini menyebabkan polisi akhirnya mengambil langkah tegas dengan menangkap para pelaku melakukan penyerakan. Terdapat 7 orang pelaku yang diamankan polisi untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjutan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga membawa beberapa barang bukti alat judi dan narkoba dari lokasi penggerebekan. Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz menyebut meskipun mendapat perlawanan, namun polisi akan terus bertindak tegas guna memusnahkan lokalisasi perjudian dan narkoba yang telah dikenal dengan sebutan Las Vegas Sumut ini. Dalam hal mengecek lokasi yang diduga tempat terjadinya peredaran narkoba dan judi. Ada berapa orang Pak yang diamankan Pak dari lokasi? Saat ini masih terindikasi sekitar 7 orang dan masih dalam proses pemeriksaan. Mereka perannya seperti apa itu nanti Satuan Reskrim yang akan menjelaskan. Penggerebekan pun disebut akan secara rutin dilakukan guna meminimalisir perjudian dan peredaran narkoba di kawasan ini. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek sebuah gudang ekspedisi. Hasilnya tim menemukan sebanyak 12 bal sepatu bekas yang diduga tidak memiliki dokumen resmi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus melalui Subdit Indak menggeledah sebuah gudang ekspedisi di Komplek Pergudangan Intan, Kecamatan Percut, Seituan. Dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan 1 unit mobil box yang berisikan 12 bal sepatu bekas yang diduga tidak memiliki dokumen resmi. Selain 12 bal sepatu bekas, tim juga mengamankan 2 orang karyawan ekspedisi yang berinisial AS dan RSS. Keduanya diamankan karena pada saat tim mendatangi gudang tersebut sedang bekerja di gudang tersebut. Kasubit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Hermansyah mengatakan penggeledahan gudang ekspedisi ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga adanya kegiatan yang diduga ilegal yang terjadi di dalam gudang tersebut. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim langsung bergerak dan didapati sebanyak 12 bal sepatu bekas yang diduga tidak memiliki izin. Bahwa ini informasi masyarakat sehingga dari tim Krimsus mengecek langsung ke lokasi. Sementara waktu masih yang 12 bal tersebut yang diamankan oleh Krimsus Polda Sumatera Utara. Untuk saksi Pak? Untuk saksi ada 2 orang yang telah diambil keterangan. Yang satu adalah pegawai daripada JNT Kargo dan yang satu adalah pekerja karyawan Kargo Krakatau Medan. Jadi untuk saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan? Untuk saat ini keduanya lagi diperiksa oleh sebagai saksi status. Selanjutnya kedua karyawan ekspedisi dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut dan untuk 12 bal sepatu bekas diamankan di gedung Distreskrimsum Polda Sumatera Utara.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara memusnahkan 634 bal pakaian dan sepatu asal luar negeri senilai 1,2 miliar rupiah lebih. Pemusnahan barang selundupan berupa pakaian dan sepatu bekas serta obat-obatan herbal yang disita dan menjadi milik negara tersebut dilaksanakan di Dermaga Bea dan Cukai Sumatera Utara di Jalan Karo, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Bal peras atau pakaian bekas sebanyak 634 bal dan sepatu bekas serta 15 karung obat-obatan herbal senilai 1,2 miliar rupiah lebih ini merupakan hasil pencegahan Bea Cukai Sumatera Utara bersama petugas TNI dan Polri yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan pemusnahan ini juga merupakan bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai community protector atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang mengandung virus. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumut Parjia mengatakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara merupakan hasil penindakan di bidang impor sejak tahun 2022 sampai 2022 dan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Komoditi pakaian bekas, jadi ada pakaian bekas dan sepatu bekas, jumlahnya 634 bal untuk karung, dan juga 15 karung obat-obatan herbal atau rempah-rempah dengan cara dibakar. Peredaran pakaian dan sepatu bekas ini dapat terganggunya pertumbuhan hingga tertutupnya industri tekstil di dalam negeri serta berakibat PHK karyawan. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di tengah era digitalisasi saat ini, teknologi komunikasi mengalami perkembangan begitu pesat sehingga menjadi kebutuhan dan berdampak pada tatanan kehidupan manusia sehari-hari. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa dampak peranan teknologi komunikasi, kini telah bergabung di studio melalui dialog Zoom bersama akademisi yang merupakan Rektor Universitas Dharma Agung, Ibu Dr. Iren Silviani, dan juga ada Ketua Ikatan Wartawan Online Sumatera Utara, Abang Dateku Yudhistira, dan juga praktisi komunikasi Bang Amudi Manurung. Selamat siang Ibu Dr. Iren. Ya, siang Ibu Ori. Iya, selamat siang Bang Yudis. Ya, siang Kori. Selamat siang Bang Amudi. Selamat siang, Korin. Selamat siang, selamat bergabung semuanya. Baik, saya ke Bang Yudis terlebih dahulu di sini. Bang Yudis sebagai awak media tentunya merasakan pengaruh dari perkembangan teknologi dari dulu hingga saat ini ya Bang Yudis ya. Tanggapan Bang Yudis sendiri tentang perkembangan teknologi ini dan pengaruhnya terhadap media seperti apa Bang Yudis? Ya, terima kasih Kori, terima kasih Bu Iren, terima kasih Amudi. Kita hari ini satu frame ya di TVRI. Jadi kalau melihat dari perkembangan teknologi tentunya dari sisi positifnya mempermudah kita dalam berkomunikasi. Itu hal yang paling penting dan juga kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi apapun. Tapi sayangnya memang ada sisi-sisi negatif yang kadang-kadang tidak bisa direm dengan jika kita menggunakan atau terlalu diperbudak oleh teknologi ini. Jadi kita berharap hanya individu yang mampu memfilter atau menyaring setiap informasi sehingga bisa dipilah-pilih antara positif dan negatif terkait teknologi yang kini merambah seluruh dunia media. Jadi kita berharap lewat edukasi atau lewat sosialisasi yang terus kita lakukan ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat khususnya yang belum memahami tentang teknologi komunikasi atau teknologi media ini. Mungkin itu, Kori.
Baik, baik. Terima kasih Bang Yudis. Kalau dari akademisi melihatnya seperti apa nih Bu Dokter, perkembangan dari teknologi apakah ini benar mempengaruhi peradaban manusia Bu Dokter Iren? Ya, terima kasih Bu Kori. Ya, kalau berbicara teknologi itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Jadi kita dapat melihat teknologi ini kalau secara positif, kalau kita ambil sisi positifnya itu sangat membantu kita, mempermudah kita untuk mencari informasi apapun. Karena dengan teknologi yang canggih yang saat ini sedang berjalan dan sedang kita gunakan, itu sangat membantu apa saja yang kita butuhkan itu dapat dengan cepat kita memperolehnya. Nah, masalahnya bukan di situ Bu Kori, masalahnya seperti apa kita bijak dalam menggunakan teknologi itu tersebut. Salah satu yang memang harus kita ketahui, kita harus benar-benar memahami alat apa yang kita gunakan. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, supaya apa? Supaya kita benar-benar mengetahui. Karena teknologi itu adalah alat. Kita yang mengontrol semuanya itu. Oleh karena itu, kembali lagi saya mengulang kembali berkali-kali bijak dalam menggunakan teknologi. Itu kuncinya. Seperti itu Bu Kori. Baik, baik. Terima kasih Bu Dokter. Saya ke Pak Amudi. Pak Amudi sebagai praktisi melihatnya sebenarnya perkembangan teknologi saat ini seperti apa Pak Amudi dan ke depannya prediksinya akan seperti apa teknologi kita saat ini Bang Amudi? Ya, Kori, thank you. Jadi bicara perkembangan teknologi saat ini, maka semua topik akan tertuju pada apa yang kita genggam, yaitu smartphone. Jadi smartphone yang kita genggam ini, yang kita sebut gadget ini memang hampir dimiliki semua orang, di mana kita banyak menghabiskan waktu di handphone ya, mulai dari bekerja, belajar, transaksi digital, dan sebagainya. Jadi tentunya ini didukung juga oleh akses teknologi internet yang saat ini semakin mudah kita dapatkan, ditambah adanya evolusi infrastruktur akses ke teknologi 5G yang menjanjikan bandwidth yang semakin besar untuk kita konsumsi. Kemudian saya lanjutkan lagi, nah bicara perkembangan teknologi masa depan ya, kita bicara masa depan, maka perhatian kita akan tertuju pada 3 teknologi, yaitu Internet of Things, kemudian ada Artificial Intelligence dan Machine Learning. Mungkin nanti ini yang saya prediksi ya, yang bisa menjadi dewa teknologi, saya sebut dewa teknologi di masa depan. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa membendung kehadiran teknologi ini. Jika dilihat secara global, memang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaannya, karyawan, kemudian juga dari sisi waktu bisa lebih efisien, serta memberikan pekerjaan yang lebih akurat gitu. Jadi banyak orang memprediksi memang teknologi ini digadang-gadang akan menggantikan posisi manusia secara umum dan mengeliminir pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya memberatkan manusia. Tapi saya pribadi melihat itu nggak perlu khawatir ya, karena memang ternyata banyak peluang-peluang baru yang bisa dihasilkan dari kehadiran teknologi tersebut dengan keunikan masing-masing dari fitur setiap teknologi itu. Intinya memang kita harus lebih kreatif. Jadi bagaimana teknologi itu bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Demikian, Kori. Baik, baik. Baik, nah di sini memang banyak sekali kemudahan ataupun manfaat yang kita dapatkan dengan perkembangan teknologi begitu ya. Saya ke Bang Yudis kembali. Bang Yudis, kalau sebagai awak media dan owner dari media online, apakah memang perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan dalam bekerja dan juga menghasilkan peningkatan pendapatan begitu Bang Yudis? Ya, jadi begini, Kori, kalau dari sisi kemudahan memang jelas karena kalau dulu kalau masih era konvensional kita memang dituntut untuk rapat proyeksi, rapat budgeting itu kita dituntut untuk kumpul gitu loh bertemu. Tapi dengan adanya teknologi ini kita cukup Zoom seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, di satu sisi memang kalau dulu ada istilah nyawa media adalah iklan. Nah, tapi dengan hadirnya teknologi ini memang benar iklan, tapi iklannya itu bisa dihadirkan oleh Google gitu ya. Walaupun mungkin nilainya tidak sebanding dengan apa yang kita cari dari mungkin perusahaan atau pemerintahan yang biasanya selama ini sangat-sangat diandalkan oleh pemilik media. Tapi memang ini menjadi salah satu solusi sehingga wartawan bisa lebih ataupun pemilik media bisa lebih independen dalam menyiarkan sebuah pemberitaan. Nah, jadi kalau dari sisi income memang ada pengaruhnya, tapi ini tergantung dari dari jumlah ataupun aktifnya kita dalam men-sharing berita di media online. Itu mungkin, Kori.
Baik, baik Bang Yudis. Baik, saya ke Bu Iren kembali. Bu Iren, kalau kita melihat perkembangan teknologi ini memang banyak sekali manfaatnya dan juga kemudahan yang kita dapatkan seperti itu ya Bu Dokter. Lalu apakah perkembangan teknologi ini dapat mengancam peradaban kehidupan manusia dengan kita lihat saat ini kita lihat mulai anak-anak muda mulai individualis seperti itu. Kalau akademisi Bu Dokter Iren melihatnya seperti apa Bu? Baik, kalau berbicara teknologi itu dapat mengancam, kalau dalam sisi negatifnya benar. Makanya kembali lagi saya bilang tadi, bagi kita semua menggunakan teknologi itu harus pintar. Dia tahu dulu manfaat itu untuk apa bagi dirinya. Kadangkala banyak orang menggunakan itu tidak dengan manfaat kebutuhan bagi dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu, karena dia tidak memahami itu, dia menggunakannya, itu akan menjadi ancaman bagi diri dia. Kita jangan ngomong keluar dulu Bu, diri kita sendiri bisa mengancam apabila kita tidak memahami teknologi yang kita gunakan tadi. Jadi saya selalu mengatakan kepada anak-anak, walaupun di selang-selang pembicaraan perkuliahan, ya memang media yang namanya teknologi itu dalam bentuk media apapun itu, ya memang itu membantu kita kalau memang itu bermanfaat bagi kita. Jadi kalau memang itu tidak berguna atau bermanfaat bagi kita, jangan pernah menggunakan kalau itu tidak benar-benar kita gunakan atau kita pahami. Karena itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena teknologi kembali saya bilang itu hanya alat yang kita gunakan. Oleh karena itu pintar. Kalau memang itu tidak bermanfaat dan tidak berguna, sebaiknya tidak jangan. Tapi kalau memang itu sangat berguna, kita akan berusaha mempelajari apa sih manfaat alat ini, sehingga dia dapat mempergunakan sebaik mungkin untuk menggunakan teknologi yang sedang mereka gunakan. Seperti itu Ibu Kori. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya ke Pak Amudi. Pak Amudi, benar sekali tadi dikatakan Bu Dokter ya, memang ada juga dampak negatif yang kita rasakan ataupun alami ketika kita tidak bisa memfilter begitu ya Bang Amudi. Kalau dari peningkatan penggunaan teknologi ini yang semakin meningkat tentunya ya Bang Amudi, kita melihat seperti saat ini, apakah ini ada dampak positif dan negatif dan bagaimana cara kita memfilter begitu untuk generasi kita ke depan Bang Amudi? Oke, Kori. Jadi sedikit ya saya kutip riset dari ada satu lembaga namanya State Mobile yang dirilis awal tahun kemarin ya. Jadi Indonesia itu dinobatkan menjadi pengguna internet terlama di dunia. Bayangkan ini Indonesia top level dia. Jadi banyak memang masyarakat Indonesia itu menghabiskan waktu di internet atau di handphonenya gitu. Jadi kalau diambil durasi waktu rata-rata itu 5,7 jam. Jadi memang terjadi peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana 2019 kita masih di 3, something jam gitu ya, sekarang di 5,7 jam untuk mengakses internet. Jadi memang jumlah ini sangat tinggi dibanding ada 17 negara itu yang mereka riset. Nah tentunya kalau saya melihat memang yang namanya menggunakan internet berlama-lama di handphone ini tentunya berimpact pada kesehatan kita sebagai pengguna ya. Mulai dari ya kadang yang kita rasakan sendiri, penglihatan kadang kabur, sakit kepala, tidur pun kita terganggu kan. Kadang-kadang mau tidur kita harus pegang handphone, nah itu kan mengganggu sehingga ya bisa jadi mengurangi produktivitas kita gitu, terutama kepada anak-anak yang saat ini sedang gemar berhandphone mungkin akan mengalami perubahan perilaku dan mulai susah konsentrasi. Jadi memang internet ini bagaikan dua sisi mata uang ya, dua sisi mata uang dan dua sisi mata pisau juga gitu. Apalagi sekarang kan semakin mudah diakses ya, jadi memang selalu ada sisi positif dan negatif. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, pencurian data, dan hingga pornografi. Jadi memang kasus-kasus ini membuka mata kita agar kita bisa meminimalisir dampak negatif internet ini terhadap kehidupan kita, terutama untuk anak-anak dan remaja. Jadi memang kalau kami sih dari sisi perusahaan atau praktisi di bidang IT, tentunya pertama langkah-langkah yang kita lakukan itu kita mengikuti regulasi pemerintah. Kalau nggak salah itu ada Permen Kominfo nomor 19 tahun 2014 tentang internet sehat gitu. Jadi memang kita melakukan blokir internet terhadap situs-situs yang berkonten sara, pornografi dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Kemudian, jadi kita juga secara aktif campaign di masyarakat pentingnya aman dalam mengakses internet gitu ya. Kita memberikan pemahaman, kesadaran akan keamanan data. Jadi kan sekarang kita lagi gaungkan tuh namanya security awareness untuk setiap orang gitu. Dan ya tentunya kita juga berinovasi melahirkan produk-produk yang membantu masyarakat untuk mengamankan perangkat-perangkat mereka dari ancaman-ancaman yang belakangan ini semakin masif di dunia digital. Demikian, Kori. Baik, saya ke Bang Yudis. Kalau Bang Yudis melihatnya seperti apa nih sebagai awak media? Ancaman perkembangan teknologi terhadap generasi muda dan juga ancaman terhadap pemecah belah bangsa. Kalau dari media sendiri melihatnya seperti apa Bang Yudis?
Jadi kalau dibilang ancaman teror dari pihak luar ataupun dari dalam, nah inilah yang paling nyata itu adalah ancaman dari teknologi. Kalau saya melihat sebenarnya kesalahan sih sejak dini ya dari orang tua ketika anak-anak nangis diberi gadget supaya diam, itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu hal yang merusak generasi yang katanya sekarang ini generasi Z ya, Gen Z ya. Nah, tapi maka dari itu, ini merupakan tugas dari orang tua, para pendidik, dan juga pihak-pihak lain yang memahami tentang bahaya laten tentang terkait teknologi ini. Karena kita melihat banyak kejadian kasus-kasus yang menyangkut undang-undang IT ini hampir menyamakan dengan kasus-kasus menyangkut narkoba. Jadi kita melihat ini bahaya laten yang harus sama-sama kita pahami dan juga kita yang paham tentang bahaya atau tentang plus minus teknologi ini harus memberi pemahaman atau edukasi kepada orang-orang, minimal orang-orang terdekat kita. Bagaimana mereka menggunakan jarinya agar tidak terjebak oleh masalah-masalah hukum yang akhirnya merugikan diri sendiri. Itu mungkin Gori. Baik, kalau kita melihat pengaruh dari teknologi ini terhadap budaya, sosial, politik, dan ekonomi, Bang Yudis, kalau dari zaman dahulu kan kita lihat perubahannya dari mulai memakai surat seperti itu ya, sampai saat ini sudah menggunakan teknologi handphone ataupun telepon genggam seperti itu. Bagaimana pengaruhnya hingga saat ini, Bang Yudis melihatnya? Ya memang kita sangat-sangat dimudahkan ya, sangat diuntungkan dengan perkembangan itu. Kalau dulu kita misalnya kayak mau lebaran atau tahun baru, kita harus susah-susah ke kantor pos ya buat kartu ini ya, kartu lebaran, kartu Natal, kartu tahun baru gitu kan, untuk memberi kabar atau memberi ucapan kepada orang lain. Nah, tapi sekarang kan kita cukup dengan WA. Tapi yang jelas memang sisi negatifnya individualistik itu muncul. Kita tidak lagi kadang-kadang memikirkan tentang silaturahmi, tentang bagaimana sih kita lebih mempererat hubungan persaudaraan. Tapi memang yang sangat mirisnya ketika kita juga berkumpul, handphone tetap di tangan, itu juga jadi masalah gitu kan. Jadi kita berharap saling-saling sadar diri aja lah, bagaimana sih sebenarnya supaya sisi negatif dari perkembangan teknologi bisa kita kesampingkan dan kita tetap menjadi manusia semestinya, yaitu makhluk sosial. Mungkin itu Kori. Baik, Bu Dr. Iren, kalau kita melihat dampaknya di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif yang dapat kita rasakan dengan perkembangan teknologi saat ini, Bu Dokter. Lalu solusinya kira-kira seperti apa ya, Bu ya, untuk dari kedua dampak yang kita rasakan saat ini, Bu Dr. Iren? Ya, kalau bicara dampak pasti ada positif dan negatif. Nah, pertanyaannya seperti apa? Nah, satu cuma jawabannya, mengimbangkan semuanya. Kapan kita butuh yang namanya gadget atau teknologi itu, dipergunakanlah dengan waktu yang tepat. Nah, jika memang itu tidak dibutuhkan dalam suatu waktu, ya sebaiknya memang diseimbangkan sehingga yang namanya kehidupan sosial itu terjadi. Ini kan itu tadi yang dibilang Pak Yudhistira sama Pak Amudi, itu memang teknologi ini memang benar-benar membantu kalau pada sisi positifnya itu berguna bagi kita. Nah, pertanyaannya kan pengguna teknologi itu kan bukan kita saja, anak-anak saja yang umur SD aja sudah tahu yang namanya teknologi. Disinilah memang harus kita berikan pembelajaran kepada anak-anak khususnya untuk mengerti bahwa bahaya gadget itu ada sebenarnya. Tapi kita yang mengajarkan ke mereka seperti apa sih penggunaan itu supaya itu benar-benar bermanfaat bagi sisi seorang yang memang menggunakannya. Bagi anak-anak juga bukan berarti tidak bisa digunakan. Berikan waktu yang tepat jika memang itu dibutuhkan. Oleh karena itu keseimbangan yang dibutuhkan dalam hal ini, Bu Kori, supaya terjadi namanya penggunaan yang tepat sehingga tidak ada namanya sisi negatif yang lebih condong daripada sisi positif dan negatifnya itu berjalan, tetapi positifnya yang tinggi, negatifnya semakin turun. Seperti itu Bu Kori. Terima kasih. Baik. Berarti kita memang harus bijak-bijak dalam menggunakan teknologi tersebut ya, Bu Dokter ya. Baik, saya ke Bang Amudi kembali. Bang Amudi, kalau kita lihat di sini para server teknologi banyak sekali berupaya berkompetisi begitu ya. Bang Amudi melihatnya seperti apa? Mungkin saya koreksi, mungkin perusahaan-perusahaan teknologi ya. Jadi memang sekarang ini semakin masif ini kompetisi di pasar teknologi karena banyak muncul juga perusahaan-perusahaan baru yang mengadopsi teknologi digital atau berjualan produk-produk digital. Ya tentunya namanya bisnis, ya kita harus siap berkompetisi di pasar gitu ya. Karena memang market teknologi sangat luas, ya
kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi ya tentunya dituntut lebih kreatif dalam mengemas sebuah produk yang kita lepas ke pasar. Ya, contohnya saat ini semakin masif ini kejahatan di dunia cyber, di dunia digital. Maka kita harus berinovasi melahirkan produk-produk security yang bisa menjaga sistem yang kita bangun dari ancaman-ancaman eksternal maupun internal gitu ya. Nah, kemudian ini juga saat ini mobilitas manusia sangat tinggi, jadi dituntut hadirnya sebuah produk atau aplikasi yang bisa mudah diakses dari mana saja, sehingga muncul satu teknologi namanya cloud. Jadi banyak perusahaan-perusahaan teknologi sekarang berinvestasi menghadirkan produk cloud yang mungkin saat ini ya yang paling unggul untuk memudahkan perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya. Dan tentunya terakhir perluasan coverage juga tetap menjadi sebuah tuntutan untuk menghadirkan teknologi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Karena memang Indonesia ini kan sangat luas, masih banyak lokasi rural area yang belum bisa diakses oleh internet. Jadi memang itu masih salah satu pasar yang menjanjikan gitu. Jadi memang intinya ya kita harus berpikir lebih kreatif dan peka terhadap kebutuhan pasar di depannya. Demikian, Kori. Iya. Kalau Bang Yudis sebagai awak media melihatnya seperti apa dengan adanya banyaknya server teknologi di sini, Bang Yudis, dan kita lihat kompetisinya luar biasa. Bang Yudis melihatnya seperti apa? Ya, bagi kita pekerja media ya, ini tentu sangat senang ya, karena apa? Makin memudahkan, makin banyak pilihan. Tapi ya kita artinya kalau untuk dari sisi komersil, tentu kita memilah dan memilih bagaimana sebenarnya apa yang bisa kita pakai untuk lebih cepat dalam menyiarkan berita ataupun untuk kepentingan media kita. Tapi kalau dari sisi sebenarnya dari sisi negatifnya ya ini bahaya karena banyak walaupun Menkominfo memfilter tentang ini, tapi ya jadi banyak alternatif yang bisa digunakan para masyarakat khususnya Gen Z yang kadang-kadang jadi banyak makin liar mereka mencari gitu loh. Ada istilah Bang Yudis, 1000 jalan Roma katanya. Iya benar. Jadi ini jadi ancaman juga karena banyak server yang yang aneh-aneh kalau kita melihatnya. Jadi karena itu kembali lagi seperti kata Ibu Rektor tadi, ya pintar-pintarlah kita menggunakannya dan edukasi sejak dini itu paling penting. Itu Kori. Baik. Saya kembali ke Bu Rektor, mungkin pertanyaan yang terakhir, Bu Dokter, kalau kita melihat dampak positif dan negatif, kalau dari dampak positifnya apakah benar perkembangan teknologi ini dapat berpengaruh pada pembangunan diri pribadi seseorang, Bu Dokter? Baik, kalau kita berbicara positif terhadap teknologi pembangunan, jujur kalau bicara pembangunan itu hasil kerja. Nah, pertanyaan bukan itu. Pertanyaan bagaimana teknologi yang digunakan oleh kita pribadi itu bisa nggak membangun kita. Nah, hasilnya kan ujungnya membangun, tapi siapa pelakunya? Kita semua ini. Nah, jikalau kita menggunakan teknologi itu ke arah positif dan membantu kita dan mempermudah, kita percaya ujungnya akan membangun. Karena pembangunan itu pelakunya siapa? Kita semua ini. Kalau kita tidak bisa bijak menggunakan teknologi, maka pembangunan pribadi kita terbentuk. Bagaimana kita membangun negara? Jadi logikanya diri kita yang kita bangun dengan teknologi yang disiapkan itu bijak menggunakannya, pintar menggunakannya, maka hal positif akan terjadi sehingga pembangunan terhadap diri kita terbentuk. Maka kedepannya pun pembangunan untuk negara pasti akan lebih baik lagi. Karena pelakunya kita. Pembangunan adalah merupakan hasil dari perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita, pekerjaan kita. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Pintarlah menggunakan teknologi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Maka hasil akhirnya terjadilah pembangunan terhadap diri kita maupun terhadap negara. Itu pesan saya. Terima kasih Bu Kori. Baik, terima kasih. Berarti memang harus pintar-pintar dalam menggunakan teknologi, harus seimbang begitu ya Bu Dokter ya. Baik, saya ke Bang Amudi. Bang Amudi, ini waktu kita juga yang singkat begitu, mungkin Bang Amudi bisa memberikan himbauan ataupun pesan kepada masyarakat yang menyaksikan acara kita. Ya Kori, karena waktunya singkat, saya juga singkat juga. Jadi mari kita manfaatkan teknologi ini untuk hal yang baik ya. Menambah pengetahuan dan kompetensi kita serta bisa meningkatkan produktivitas kita untuk membangun Indonesia maju. Demikian, Kori. Baik, terima kasih Bang Amudi. Bang Yudis, seperti apa himbauan kepada masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, Bang Yudis? Ya, seperti yang telah kami sama-sama tadi ungkapkan, mulai
dilatih sejak awal, artinya bagaimana bersikap, bagaimana menggunakan teknologi, dan orang tua juga harus paham. Jangan semua untuk menenangkan anak itu harus diberi gadget yang nanti ujung-ujungnya kita kewalahan ketika anak itu mulai dewasa, mulai aneh-aneh bertingkah dengan menggunakan teknologi. Mungkin itu aja imbauan. Yang paling penting itu adalah menggunakan teknologi sejak dini itu harus ditanamkan kepada Gen Z yang saat ini ya. Mungkin itu, Gori. Baik. Terima kasih atas waktunya Bang Yudis sebagai awak media dan juga ada Ibu Dr. Iren sebagai akademisi dan juga Bang Amudi Mangnurung sebagai praktisi ICT. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Kori. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Namun sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan pangan asal ternak yakni daging sapi, ayam ras, dan telur cukup aman menjelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Kebutuhan daging Sumatera Utara surplus sebesar 2.230 ton, serta dipastikan daging aman dari virus penyakit mulut dan kuku. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut Lis Handayani Siregar yang memberikan keterangan pers di ruang rapat kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Dijelaskan Lis Handayani, konsumsi daging pada perayaan Idul Fitri nantinya pasti akan meningkat. Namun kondisi di Sumut hampir di seluruh kabupaten kota untuk daging dinyatakan aman karena stok daging surplus sebesar 2.230 ton. Mengenai fluktuasi harga, Lis Handayani tidak menampik adanya kenaikan harga di pasar, apalagi menjelang perayaan nantinya. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah agar harga ini dapat stabil. Fluktuasi harga pada saat ini untuk daging sapi sekitar Rp130.000 sampai Rp160.000 per kilogram, sementara untuk telur Rp1.400 sampai Rp1.800 per butir, sementara untuk harga ayam potong sempat di harga terendah Rp18.000 per kilogram. Handayani menyampaikan selain daging segar, Bulog nantinya juga akan menyediakan daging beku yang harganya lebih murah dari daging segar, yakni di kisaran harga Rp85.000 per kilogram. Ini harga masih normal seperti hari-hari sebelumnya. Kalau daging sapi itu antara 130 sampai dengan 160.000. Artinya saya bicara ini tidak hanya di Kota Medan ya. Rate ini berlaku untuk 130 sampai 160.000 itu untuk Sumatera Utara. Nah, demikian juga untuk daging ayam. Daging ayam terendah itu malah mencapai 18.750. Jadi kita harapkan mungkin nanti ini harga bisa stabil ya Pak ya. Jangan ada penurunan lagi untuk ini. Dan untuk telur juga ini kisarannya masih seperti normal-normal yang lalu yang sebelum hari raya, sebelum bulan puasa ya, selama bulan puasa itu berkisar 1.400 sampai dengan 1.800 per butir. Kalau per butirnya ya, kalau kita beli per kilo itu rata-rata sekitar 25 sampai dengan 26.677. Lis Handayani Siregar pada kesempatan itu juga memastikan bahwa daging yang beredar di pasaran nantinya aman dari virus PMK. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan hal tersebut untuk memastikan Pemprov Sumut bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang melaksanakan pos memantau lalu lintas hewan yang masuk maupun keluar provinsi. Guna memastikan kelancaran arus mudik pada Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra melakukan pengecekan akses jalan tol Sinaksak Dolok Merawan yang nantinya akan digunakan sebagai jalur alternatif arus mudik dan arus balik Lebaran. Pengecekan akses jalan tol Sinaksak Dolok Merawan ini dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara melalui udara dengan menggunakan helikopter bersama pihak pengelola jalan tol, Wali Kota Pematang Siantar, Wakil Bupati Simalungun,
Kapolres Simalungun, Kapolres Pematang Siantar, dan Kapolres Tebing Tinggi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra mengatakan pengecekan akses jalan tol Sinaksak Dolok Merawan ini dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapan jalan tol tersebut untuk dijadikan sebagai fasilitas pendukung kelancaran arus mudik dan arus balik pada Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain akses jalan tol Sinaksak Dolok Merawan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra juga mengatakan sejauh ini akses jalan nasional dan jalan provinsi yang ada juga dalam kondisi baik dan layak untuk dilalui. Akses tol ini sudah siap untuk digunakan 2 jalur 4 lajur ya, baik itu dari Sinaksak menuju Dolok Merawan maupun dari Dolok Merawan nanti menuju Sinaksak, termasuk akses keluarnya sehingga nanti pada akhirnya tidak terjadi kepadatan. Saya berharap semua jalur nasional dan jalur provinsi, kabupaten yang ada di sepanjang wilayah masing-masing daerah ini siap untuk dilewati oleh masyarakat yang akan melaksanakan arus mudik. Selain pengecekan akses jalan tol yang akan digunakan sebagai fasilitas pendukung kelancaran mudik dan arus balik Lebaran, Kapolda Sumatera Utara juga mengingatkan agar pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar untuk menjaga ketersediaan bahan pokok selama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah guna mencegah panik buying kepada masyarakat. Sebanyak 5.300 orang siap diberangkatkan dalam program mudik gratis Pemko Medan dengan tujuan 12 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Pendaftaran mudik gratis Pemko Medan 2023 yang sudah dibuka selama 4 hari ini membludak. Hal itu terlihat dari ramainya pendaftar yang melebihi kuota dari yang disediakan. Dalam mudik gratis ini, Pemko Medan menyediakan kuota sebanyak 5.000 orang, namun pendaftar untuk 1 hari mencapai 5.300 orang. Namun begitu, Pemko Medan tetap memberangkatkan peserta yang melebihi batas kuota ini. Untuk di hari Senin siang ini, peserta yang sudah terdaftar melakukan penukaran tiket keberangkatan serta pembagian kaos. Penukaran tiket ini dilakukan mulai hari ini hingga 5 hari ke depan di Taman Ahmad Yani Medan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan program mudik gratis Pemko Medan ini merupakan program mudik tahun kedua yang dilaksanakan Wali Kota Bobi Afif Nasution yang memberangkatkan mudik tujuan kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Di antaranya Pakpak Barat, Sidikalang, Sibolga, Padang Serimpuan, Gunung Tua, dan 6 kabupaten kota lainnya. 4 hari yang kita rencanakan pembukaan pendaftaran dengan kuota 5.000. Ternyata 1 hari pendaftaran itu sudah langsung memenuhi kuota, bahkan over sampai di angka 5.300. Namun demikian, Pemko Medan tetap bertanggung jawab terhadap yang sudah terdaftar ini. Kami berikan garansi, kami jamin bahwa itu tetap berangkat seluruhnya. Ini ada 12 kota kabupaten tujuan kita, mulai dari Tarutung, Sibolga, Situan, Sibubuan, Pelabuhan, Natal, bahkan Pakpak Barat Dairi. Nantinya 5.300 peserta mudik gratis ini akan diberangkatkan dalam 3 hari berturut-turut, yakni di tanggal 19, 20, dan 21 April 2023. Diharapkan program mudik ini dapat membantu masyarakat untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Pemirsa, di tahun 2023 ini, Polri kembali membuka kesempatan bagi remaja untuk bergabung menjadi anggota Polri yang presisi. Sementara di Polres Labuhan Batu, antusias masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota Polri terlihat minatnya cukup tinggi. Penerimaan anggota Polri di tahun 2023 kembali dibuka dengan menggunakan prinsip bersih dari pungli, transparan, akuntabel, serta humanis. Mulai dari tanggal 4 April kemarin, calon anggota Polri yang ikut pendaftaran melalui jalur online serta mengantarkan berkas secara langsung ke Polres Labuhan Batu terlihat animo masyarakat cukup tinggi. Setidaknya Polres Labuhan Batu telah menerima berkas anggota Polri sebanyak 193 orang peserta calon anggota Polri terhitung sampai tanggal 10 April 2023.
Kabak SDM Polres Labuhan Batu Kompol Soyalato Purna menjelaskan penerimaan calon Polri dibuka mulai 4 sampai dengan 14 April 2023 mendatang, di mana selanjutnya mulai tanggal 13 April hingga 18 April pemeriksaan berkas administrasi calon Polri. Di mana Kompol Soya menjelaskan hingga 10 April peserta pendaftaran calon Akpol sebanyak 13 orang, Bintara Umum sebanyak 155 orang, Bintara Brimob sebanyak 15 orang, Bintara Polairut 1 orang, Tamtama Brimob 7 orang, dan Tamtama Polairut 1 orang dengan total sementara sebanyak 193 orang yang mendaftarkan menjadi calon anggota Polri yang masuk saat ini. Penerimaan online ini kami terima dari mulai sesuai dengan petunjuk dari atasan dari tanggal 4 sampai tanggal 14 April itu akan ditutup. Sedangkan Rikmin pemeriksaan administrasi dimulai dari tanggal 13 dan 18. Kami menghimbau kepada masyarakat Polres Labuhan Batu apabila ada kesempatan persyaratannya memenuhi, silakan mendaftar. Bahwasanya pendaftaran Polri itu tidak dipungut biaya. Diharapkan ke depan penerimaan Polri tahun ini bisa menghasilkan anggota yang berkualitas, mengedepankan prinsip melayani dan mengayomi bagi masyarakat. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama di Masjid At-Taqwa. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh prajurit TNI menjadi pembuka acara peringatan Nuzulul Quran di Masjid At-Taqwa Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara kemarin. Peringatan Nuzulul Quran pada Ramadan 1444 Hijriah ke-19 tersebut dihadiri oleh prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan, tokoh agama, dan anak yatim. Pada kesempatan itu, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama tokoh agama menyerahkan langsung santunan anak yatim berupa sembako dan uang tunai. Santunan kepada anak yatim tersebut merupakan bentuk perhatian Kodam 1 Bukit Barisan kepada anak yatim di bulan suci Ramadan. Kegiatan safari Ramadan yang rutin dilakukan pada setiap tahunnya menjadi ajang silaturahmi dalam menyebarkan syiar Islam. Salah satu hikmah Nuzulul Quran yakni sebagai tanda syukur atas rahmat dan karunia Allah kepada umat manusia dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Nuzulul Quran erat hubungannya dengan Lailatul Qadar, yaitu malam penuh kemuliaan dan berkah pada bulan Ramadan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Hardin mengatakan kepada prajurit TNI untuk dapat terus belajar membaca Al-Quran serta memahami makna bacaan ayat suci Al-Quran. Ia menegaskan dalam belajar membaca Al-Quran tidak ada kata terlambat bagi setiap orang yang beragama Islam. Kita mengingatkan kembali kepada prajurit salah satu buku wajib sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sebagai muslim itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus minimal bisa membaca. Kemudian yang bisa baca kita harapkan mengerti apa yang dibaca, kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keprajuritan. Sebagai tokoh agama, Azwir Ibnu Aziz menyampaikan Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, melainkan dipahami sebagai petunjuk kehidupan bagi umat muslim. Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Quran itu tadi kata Pak Endam harus ditadaburi dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan setiap manusia. Jadi maka mari sama-sama kita berusaha, karena tadi Pak Pangdam juga prihatin sekali kondisi orang yang bisa membaca Quran di Indonesia. Padahal Quran ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan seluruh kehidupan manusia. Usai berbuka puasa bersama, kegiatan peringatan Nuzulul Quran dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Memasuki Ramadan ke-19, sejumlah toko penjual pakaian mulai ramai dikunjungi pembeli di Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Terlihat warga asik memilih dan membeli baju lebaran.
Pantauan TVRI dari salah satu toko pakaian anak-anak dan orang dewasa di Jalan Bukit, Kota Pinang mulai ramai dikunjungi warga. Pasalnya toko tersebut menjual pakaian dengan harga ekonomis dengan harga bandrol Rp35.000 per potong yang membuat konsumen memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah sangat terbantu. Salah seorang pembeli Ginting menyampaikan bahwa dirinya sering berbelanja di toko serba Rp35.000 karena harga murah dan konsumen bebas memilih sesuai ukuran dan selera masing-masing, sehingga mereka dapat membeli baju baru untuk keluarga menyambut Hari Raya Idul Fitri nantinya. Lagi belanja ya Bang? Iya Pak. Udah sering belanja kemarin? Iya Pak. Alasannya belanja kemarin Bang daripada toko lain gimana Bang? Bisa milih sendiri di sini Pak, murah juga. Berarti langganan nih Bang tokonya Bang ya? Iya Pak. Jadi menjelang Idul Fitri ini Bang, gimana Bang? Apa belanja kemarin terus? Iya lah Pak. Itu baju-baju lebaran kan? Iya. Sama keluarga nanti. Pemilik toko Roni menyampaikan dibandingkan dengan tahun lalu, pengunjung tahun ini sedikit berkurang. Padahal toko ini sudah lebih 1 tahun dibuka dan merupakan toko satu-satunya di Kota Pinang yang menjual semua jenis pakaian dengan harga Rp35.000 per potong untuk semua ukuran, baik pakaian anak-anak, dewasa, perempuan, dan laki-laki. Selain warga Kota Pinang, konsumen juga datang dari luar kota. Ya untuk sekarang nggak begitu ini lah, cuma alhamdulillah kalau dari tahun kemarin bisa lah. Untuk jenis-jenis barangnya apa aja yang dijual? Ya pakaian anak-anak, dewasa, perempuan, mainan, sandal-sandal itu. Mau barangnya sendiri dari mana Bang Tamil? Ya kita belanja itu bisa di Medan, Pekanbaru, Jakarta, campur barang. Bukit Tinggi kadang. Selain menjual pakaian, toko Bintang serba Rp35.000 juga menjual segala jenis sendal pria, wanita, tas, dan aksesoris lainnya. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini, toko pakaian murah serba Rp35.000 menjadi pilihan utama sejumlah warga di Panyabungan, Mandailing Natal untuk berbelanja pakaian lebaran. Sejumlah warga Panyabungan terlihat lebih memilih berbelanja pakaian lebaran serta perlengkapan rumah tangga lainnya di toko murah serba Rp35.000 daripada di toko-toko yang ada di pusat perbelanjaan pada umumnya. Ramainya warga yang berbelanja pakaian di toko murah kali ini akibat perekonomian yang sulit serta mahalnya biaya kebutuhan menjelang Lebaran Idul Fitri. Namun untuk memenuhi kebutuhan warga menjelang Lebaran lebih memilih berbelanja di toko murah daripada di pasar-pasar tradisional. Menurut warga, selain harga pakaian yang murah, kualitas pakaian serba Rp35.000 ini juga tidak kalah dengan pakaian yang dijual di toko-toko lain yang ada di pusat perbelanjaan. Selain pakaian, toko serba Rp35.000 ini juga menjual sandal, sepatu, dan juga jam tangan serta keperluan lebaran lainnya. Ya, karena lebih murah, terjangkau harganya. Untuk kualitas bajunya sendiri sama yang dijual di toko biasa itu sama aja Bu ya? Ini ada ekonomi lah ya. Ya inilah salah satu sasaran masyarakat. Oke Bang, jadi ya saat ini. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.